Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Deswita dengan NIM 250404010. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat tugas video yaitu berpidato tentang dampak teknologi terhadap pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu dosen Nuriana SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan karunia-Nya kita masih bisa diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar bersama. Salawat serta salam marilah sama-sama kita kehadiahkan kepada keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Nuriana SPD MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan berbicara, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Teman-teman, sekarang handphone adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Dahulu handphone hanya digunakan untuk menelepon, tapi sekarang itu sudah menjadi seperti kelas, perpustakaan, bahkan guru private kita. Dulu orang tua kita sekolah membawa buku 10 kilo. PR nyalin di papan tulis. Kalau nggak paham, tunggu besok dan tanyai ke dengan guru. Sekarang kita nggak paham integral, tinggal buka YouTube. Nggak punya buku, tinggal download PDF. Ketika ngantuk di kelas, ada rekaman Zoom. Singkatnya, teknologi sudah merombak total dunia pendidikan. Tiap perubahan besar pasti punya dua sisi mata uang. Jadi hari ini saya mau ajak untuk kita semua membedah dampak teknologi terhadap pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang dampak teknologi terhadap pendidikan. Nah, dampak teknologi terhadap pendidikan terdapat dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Yang dimana dampak positifnya yaitu yang pertama, demokratisasi ilmu. Dulu, ilmu itu mahal dan eksklusif. Mau kuliah di luar negeri harus kaya. Sekarang anak di Medan, di pelosok Papua bisa ikut kelas IMT, Stanford, gratis lewat Coursera. Dulu, buku yang harganya 500.000 sekarang ada versi digitalnya. Teknologi meruntuhkan tembok antara yang bisa sekolah dan yang nggak bisa. Yang kedua, cara belajar jadi operasional. Kelas konvensional itu one size fits all. Guru satu kali jelasin, yang cepat paham akan bosan dan yang susah paham akan ketinggalan. Nah, sekarang ada namanya teknologi adaptive learning. Aplikasi kayak Ruang Guru, Duolingo. Kamu bisa ngatur soal sesuai kemampuan kamu. Jika kamu lemah di pecahan, kamu bisa dikasih soal pecahan sehingga kamu sampai jago. Ini kayak kamu punya guru private. Dan yang ketiga, belajar jadi hidup bukan hafalan. Ingat pelajaran tata surya yang bikin ngantuk. Sekarang ada VR. Pakai kacamata kita belajar jalan-jalan ke Mars, belajar anatomi. Sekarang ada aplikasi 3D, bisa bongkar pasang anatomi manusia. Otak kita lebih gampang menerima dan mengingat apa yang kita alami daripada kita hanya membaca. Nah, teknologi itu bikin itu mungkin lebih cepat ditangkap. Yang keempat, kolaborasi tanpa batas. Tugas kelompok nggak harus kumpul di rumah. Bisa Google Docs bareng, beda kota pun jadi. Diskusi bisa lewat Discord jam 11 malam. Contoh pandemi COVID kemarin nyata. Tanpa Zoom, Google Classroom, pendidikan kita lumpuh total. Selanjutnya, dampak teknologi terhadap pendidikan yaitu memiliki sisi negatif. Yang pertama itu ada krisis konsentrasi.
Rata-rata kita membuka HP 151 kali dalam satu hari. Notifikasi TikTok, IG, game online, otak kita jadi terlatih untuk fokus 15 menit doang. Terus scroll. Padahal belajar matematika butuh fokus 30 menit nonstop. Hasilnya, kita jadi pinter cari info tapi bodoh dalam mikir hal-hal yang lainnya. Yang kedua itu ada kematian berpikir krisis. Tugas esai, tanya ChatGPT. PR fisika, fotoin, tinggal kirim ke aplikasi. Praktis, iya, tetapi bahaya. Kita jadi generasi yang jago copy paste tapi lemah analisis. Padahal dahulu tujuan sekolah bukan hanya cuma dapat nilai A, tetapi melatih otak kita mikir kenapa kita A bukan B. Kalau diserahkan ke AI, otak kita jadi kempes. Nah, yang ketiga, jurang digital yang makin lebar. Kita ngomong enak soal Zoom kelas, tapi bagaimana dengan teman kita yang di desa yang sinyalnya hanya 1 bar? Gimana orang tua kita yang gak sanggup beli kuota 20 GB? Teknologi yang katanya meratakan pendidikan malah bikin kesenjangan baru antara yang punya gawai tambah wifi dan yang gak punya apa-apa. Untuk menghadapi dampak teknologi terhadap pendidikan, lalu kita harus bagaimana? Jadi, haruskah kita buang handphone dan balik lagi ke buku tulis? Enggak, itu mustahil. Kuncinya ada di satu kata, literasi digital. Yang pertama, gunakan teknologi sebagai kuda, bukan kursir. Yang kedua, jadilah netizen yang kritis. Dan yang ketiga, peduli dengan sesama. Teman-teman, teknologi itu netral. Dia cermin. Kalau kita malas, teknologi itu bikin kita makin malas. Kalau kita haus ilmu, teknologi bikin kita jadi haus ilmu 10 kali lipat. Demikian pidato saya pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.